bisa di situ nggak kalau jerawat Ayu nggak nampak. Oh, capek ngeditnya. Nggak nampak pipinya nggak besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Wandira ya? Iya. Oh, yuk gini, dengar kabar Ayu ini pendongeng ya? Iya, pendekar kelas sekolah lah. Oh, pendongeng kelas sekolah. Iya. Di usia yang berapa? 21 tahun. Kenapa tertarik dengan dunia dongeng? Di usia yang muda gitu. Karena sebagai media anak biar lebih paham sama pelajaran, biar lebih nangkep pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka tuh nggak paham gitu, kurang dapat gitu tentang berhitung atau hewan atau nama-nama nabi dan lain-lainnya gitu. Oh, berarti pengaplikasian dongengnya di pembelajaran ya? Iya, benar. Untuk ngajar ya? Oh, Ayu guru juga? Iya, Di mana? di RA Insan Cendekia TK dan ya? Marelan. TK ya? TK, sekelas TK. Kalau menurut Ayu gini, filosofi dongeng itu apa sih yang Ayu kenapa tertarik, terus penerapannya juga tadi kan udah sekalian untuk metode pembelajaran ya. Ada satu hal yang sangat mengganggu gini ya. Iya, Biasanya pendongeng itu kan usianya udah tua gitu kan. Terus ini kok ada anak muda mau mendongeng. Iya. Gitu kan. Ayu pernah ikut tergabung di komunitas dongeng atau pernah ikut pelajaran mendongeng? Gimana ya? Kalau untuk ikut komunitas itu belum pernah sih. Tapi terasanya mendongeng ini mungkin karena dari sejak SD ya. Kan dulu ada tuh pelajaran mendongeng di bahasa Indonesia tuh ya, tematik. Dari situ udah mulai ngasah diri untuk beranilah bicara di depan dongeng harimau dan buaya. Terus ikut pramuka. Di situ sih ngasah-ngasah diri untuk berani ngomong, berani cerita. Jadi kalau untuk diaplikasikan ke orang lain, khususnya anak-anak, rasanya kayak jadi kayak nginget masa lalu gitu. Aku tuh dulu pahamnya kalau misalnya belajar ini pakai dongeng, harus diceritain baru paham. Jadi mungkin ada anak-anak yang nggak paham, saya aplikasikan pakai kayak gitu. Kalau apa media dongeng Ayu apa? Nih boneka, salah satunya boneka. Boleh kasih tunjuk sih. Ini buat sendiri atau gimana? Oh, ini dapat infak waktu itu kan di TK di RA Insan Cendekia. Alhamdulillah kami dapat infak berupa buku cerita kisah Nabi sama media aplikasinya boneka. Ini namanya Salma. Ini namanya aduh lupa. Salma sama Sulaiman. Jadi disinilah kami untuk ini medianya untuk pengaplikasian dongengnya. Apa nggak kepengen gitu buat ikon sendiri untuk? Pengen banget. Dulunya pengen buat boneka kayak Kak Susan. Itu Kak Ria tuh ya, Kak Ria dengan Susan. Itu pengen banget buat kayak gitu. Kalau ini kan hanya sekedar tangan tuh yang gerak. Kalau Ayu pengen itu juga bisa mulutnya yang gerak. Tuh. Tapi sampai sekarang belum dapat sih gimana cara belinya atau buatnya gimana. Karena kan ada beberapa pendongeng kita bilang yang udah kelasnya nasional ya, mereka kan punya medium sendiri ya, kayak Kak Susan tadi dengan Kak Ria dengan Susannya, dengan boneka Susannya, terus ada Pak Yadi dengan boneka Unyil dan lain-lainnya gitu kan, atau Pak Raden. Terus ada juga kemarin PM Toh itu yang justru menggunakan media yang acak-adut gitu, plastik aja bisa jadi medium dongengnya gitu. Tapi ya kembali lagi kan balik ke fungsi dongeng. Dia kan memang untuk memberi penyejukan ya, memberi hiburan kepada anak-anak gitu. Di luar ini Ayu ngajar, pernah nggak dongeng khusus gitu, dongeng untuk sebagai hiburan? Di luar belajar ya? Iya. Belum pernah sih. Belum pernah. Apa nggak kepengen gitu? Pengen banget, khususnya kalau untuk korban bencana. Semacam yang waktu itu kan kebanjiran, itu pengen banget tuh. Tapi belum dapat aja momennya. Atau nggak ada komunitasnya gitu? Komunitas ada, cuman untuk sampai ke ranah situ belum. Kalau di kurikulum sendiri itu memang ada untuk pelajaran mendongeng gitu? Kalau di kurikulum sendiri ada, di TK ada. Oh, TK ada ya? Iya. Berarti Ayu mengikuti kurikulum ya?
bukan bergerak sendiri, misalnya ini aku lebih suka caranya dengan mendongeng gitu. Kalau kurikulum baru sih ada, cuman mendongeng ini udah lama Ayu lakuin karena dari sejak SMP apa SMA ya, itu udah mulai suka dongeng untuk jadi medianya. Sama ini lagi ya, apa ya, kalau seandainya ini kita bilang ya, menurut pandangan Ayu lah, di Medan seperti tadi ya, untuk korban bencana atau apa, itu ya aku setuju sih, rasa sangat perlu ya. Iya benar, untuk sangat apa perlu itu. menstabilkan psikologi anak tadi yang kena karena benak bencana. Iya, betul. Harapan Ayu lah apa nggak, apa gitu misalnya terhadap pemerintah lah, misalnya kita anggaplah pemerintah kota atau serendah-rendahnya ini di kecamatan gitu. Apa harapannya gitu, misalnya Pak kalau banjir jangan cuma kasih bantuan dong, kasih dongeng dong. Iya benar. Seharusnya ada kan Iya, pergerakan-pergerakan. seharusnya ada. Iya betul. Harapan Ayu sih bukan hanya untuk sekedar pemerintah, tapi juga teman-teman komunitas. Jangan hanya karena bencana itu mungkin butuhnya itu ya alat makan atau sembako, perlengkapan makan gitu, perlengkapan pakaian, tapi mentalnya itu loh yang perlu dibangun, karena kan habis kena bencana pasti lagi hancur nih mentalnya, yang takut akan air misal, takut akan api, takut yang trauma lah gitu kan, gempa dan lain sebagainya. Nah, kepercayaan dan mental itu yang harus dibangun lagi. Nah, dari situlah perlu adanya campur tangan pemerintah dan beberapa komunitas yang di Medan khususnya adalah untuk mengikutkan dongeng sebagai alat untuk bantuan bencana gitu. Iya. Untuk lebih ini rekonsiliasi lah ya. Iya benar. Karena ya betul dibilang Ayu ini kan, karena kita aja kan dengar dongeng tuh walaupun cuma sebentar rasanya adem gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau biasanya Ayu mendongeng itu berapa lama? Berapa? Setengah jam paling lama mungkin. Setengah jam paling lama. Iya. Ada nggak keinginan buat komunitas dongeng gitu? Ada. Karena apa? Pergerakan kalau kita individual itu agak susah ya. Iya benar. Makanya harus melalui komunitas. Biar apa? Biar bisa lebih masif kan pergerakannya. Atau Ayu udah pernah cari info gitu, maksudnya komunitas dongeng di Medan gitu? Kalau khusus untuk komunitas dongeng di Indonesia, di Medan itu belum ada, cuman ada satu komunitas yang di dalamnya itu ada penerapan dongeng. Kenapa nggak ikut tergabung di situ? Gimana ya? Nggak mau masuknya ke situ karena mungkin ada beberapa hal yang susah nih Ayu ikutin gitu. Pengennya harus dongeng tuh yang jadi pusat utamanya gitu. Jangan sampai terganggu sama kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Karena dongeng termasuk kegiatan sosial juga ya. Iya benar. Ayu pernah didongengin nggak? Udah setua ini gitu. Iya pernah lah, sama guru dulu, sama pembina tuh, sama pembina pramuka. Dari situlah mulai belajar, terus bangkit kembali lah aura-aura pendongengnya gitu. Dari situ sih terinspirasinya sama pembina. Kalau ini tadi kan kita bilang ada alat ya. Ayu cuma menggunakan media dongengnya ini aja atau menggambar juga di papan tulis biasanya pakai spidol. Kayak misalnya pendongengnya itu yang paling kembaliin ke anak-anak sih. Kakak Kela misalnya belanja atau pergi ke kebun binatang. Di sini ada harimau gitu, ada ular gitu misalnya, ya paling dijabarkan lah gitu, kayak mana ya bentuk ular ya gitu, gimana bentuk harimau, gimana suaranya, apa sih bahasa Inggrisnya gitu, apa bahasa Arabnya gitu. Lebih ke situ sih, jadi masuk mereka juga jadi hafal, jadi tahu gitu. Paling apa di sini anak umur berapa yang Ayu ajari? 4, 5, 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau udah 7 tahun udah SD. Udah ya? SD. Juga sih. Tapi aku setuju itu, Ayu harus buat media dongeng sendiri sih, supaya apa ya, jadi ikonik gitu ya, karena ada pembeda. Kalau di luar negeri juga banyak kan. Iya banyak banget. Mereka ciptakan media-media dongeng, tapi ya
harus segera dipatenkan kan? Iya betul. Kenapa? Takutnya nanti digunakan orang lain, kita udah kehilangan hak ciptanya gitu. Nah, kayak inilah, ini kan masih yang masif ya, dikasih Masih orang. masif, iya betul. Semua pendongeng mungkin pakai media boneka ini kan. Puppet. Kalau di Ayu itu maksudnya apa ya bilang, bisa dibilang genre ya. Dongeng itu kan ada yang binatang, Iya. ada yang tentang kerajaan dan lain-lain gitu, atau tentang nabi. Ayu sendiri lebih sering kemana gitu, cerita tentang kemana? Binatang sama nabi-nabi. Binatang sama nabi. Kalau tentang kerajaan-kerajaan misalnya ada seorang putri yang bla bla Oh, bla itu. kurang. Paling cuma beberapa kali Ayu bawa kayak gitu. Kalau binatang sama nabi aja ya. Iya, sering. Karena ya sih kalau ada pendapat ya kayak di dalam Islam belakangan ini Iya benar. dia nggak mau menjadikan anaknya seorang putri karena apa? Islam itu nggak mengajarkan seorang perempuan yang hanya menunggu atau meminta gitu. Iya. Betul. Makanya itu jarang udah kan, misalnya kayak Cinderella gitu, dia tergantung sama orang lain kan. Iya, Justru di betul. Islam mengajarkan kemandirian. Benar. Nah, itu sih yang aku tahu. Ya benar. Terus pun kita pengennya gini sih. Orang anak-anak tuh taunya kan tokoh-tokoh yang cantik tuh ya Cinderella, yang Elsa atau yang lain sebagainya. Nah mereka nggak tahu nih tokoh-tokoh perempuan yang sebenarnya yang diidam-idamkan surga tuh seperti apa gitu. Nah di situ kita mau kenalkan Siti Khadijah, Aisyah gitu. Dari situ kita mau kenalkan. Jadi terus dengan media, pakaian apa yang seharusnya dipakai sama perempuan, kayak mana jilbabnya, bagaimana pakaiannya, seperti itu. Jadi kan kalau kita pusatkan anak-anak tuh pemikirannya, oh perempuan tuh gini loh harusnya pakaiannya gitu. Nggak seperti itu kalau yang kayak Cinderella atau Putri Elsa yang auratnya terbuka. Jadi anak-anak tuh maunya bajunya kayak gitu. Tapi jadikan apa yang kita sampaikan itu jadi kayak idol gitu untuk anak-anak. Karena bundanya tuh mereka senang sama bundanya atau senang apa yang diceritakan sama bundanya, pengen jadi bunda gitu, pengen jadi ini, bajunya pengen kayak gini gitu. Ya lah, apalagi Ayu ngajarnya basicnya di sekolah agama ya. Iya benar. Harus menerapkan seperti itu Iya. kan. Dan alhamdulillahnya anak-anak tuh pada ngikutin. Guru-gurunya itu kan pakai jilbabnya besar nutupi dada. Pengen tuh jadi kayak Bunda Ayu atau Bunda Lima atau bunda yang lain-lainnya untuk nutupin dada jilbabnya, bajunya tuh harus gamis gitu. Gitu jadinya. Ini guru jadi contoh ya. Iya benar, harus jadi contoh. Karena kalau di rumah kan mungkin orang tuanya kurang didengar, kurang dapat penerapannya di rumah. Karena anak-anak kan lebih seringnya di sekolah. Iya sih, sama kayak kita di rumah gitu kan, ngajari anak susahnya. Tapi Luar biasa. Kalau kita bilangin nanti sama gurunya ya, dia takut pasti. Iya benar. Iya kan, kayak apa ya? Dibilang itu pressure, enggak juga sih. Kalau ya udah merasa nggak kayak gitu, itu justru jadi tekanan bagi anak gitu kan. Atau jangan-jangan figur seorang guru ini sangat menakutkan, makanya ketika kita laporkan ke gurunya dia jadi takut gitu. Gimana ya? Aku nangkapnya jadi seperti itu. Gini, mungkin sih tergantung gurunya juga, kayak mana sih cara ngajarin anak-anaknya di sekolah gitu kan. Kalau kami di TK alhamdulillah kalau untuk macam nyubit kayak marah-marah atau gimana nggak jelas gitu yang nggak dihindarkan. Kalau masih bisa dengan perkataan lembut, minta tolong atau jangan mainnya gimana atau harus belajar. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah itu nggak mau belajar kan sering tuh orang tuanya macam tadi kan bilang, kalau nggak mau belajar bilang Bunda Ayu nih. Oh iya belajar. Ada kesan kayak nggak enakan atau segan lah bisa bilang. Gitu sih. Tapi ada juga yang mikir ini kalau nggak dikerjain tugasnya dikena marah sama Bunda Ayu gitu. Ya artinya kan figur guru itu berarti dianggap oh nih killer nih gurunya kan gitu. Enggak juga lah ya. Enggak juga. Tergantung sih gurunya gimana. Iya. Karena banyak itu yang bilang, aku bang kalau ngajari anakku di rumah susah, tapi kok bilang aku laporkan sama gurumu.
dia langsung takut, langsung dikerjainnya PR-nya katanya. Oh iya, aku nangkapnya jadi seperti itu kan. Oh jangan-jangan ini anak pressure-nya kepada guru, guru ini pressure kepada anak sangat tinggi jadi kan. Makanya cuma dibilangkan aja dia udah takut, apalagi sampai dilaporkan. Paling kami nanti PC ya Bunda Ayu atau apa gitu tuh langsung dikerjain. Mungkin malu gitu kalau nggak dikerjain tugasnya, apalagi sampai di PC gitu. Iya. Macam-macam sih anak-anak. Kembali lagi kayak kita cerita dongeng lagi. Boleh nggak yuk kasih contoh misalnya sedikit aja. Contoh ya. Nah, cara Ayu mendongeng. Anggap aja kami ini audiensnya gitu. Anak-anaknya yang udah gede-gede ya. Iya. Karena ini puppet doll, boneka tangan, jadi ya pergerakannya hanya di di tangan dan kepala. Mungkin macam minggu semalam ya, pembawaan minggu semalam mengenai adab untuk nabi-nabi ya. Assalamualaikum kakak-kakak. Misalnya nggak ada yang jawab nih. Salwa nggak denger loh apa kakak-kakak cakap, nggak dijawab. Jawab salam itu wajib gitu. Ya kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak-kakak dan abang-abang masih hafal nggak ya nama-nama Nabi? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gimana bang? Mana bang? Sini bang. Sini bang. Sini bang Yusron. Bang Yusron sini bang. Abang Yusron sini sama Bunda Ayu. Sini bang. Kayak mana sih? Masya Allah. Sini bang sama Bunda Ayu. Ini. Kayak mana bang? Kita nyanyi nama-nama Nabi. Ayo lah nyanyi. Ayo. Nama-nama Nabi? Gimana nama-nama Nabi? 25 Nabi Rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu Allahumma Sayyid Masya Allah, tabarakallah. Oke, itu sih contoh kecilnya pengenalan nama-nama Nabi. Tapi pakai lagu, jadi anak-anaknya nih mudah hafal gitu. Ini nih Masya Allah luar biasa nih, masih kecil tapi udah banyak pahamnya. Oke. Ayu, terima kasih ya atas waktunya, sukses terus dengan dongengnya. Harapannya sih Ayu bisa lebih lebih sering lah mendongeng tapi di luar belajar gitu. Iya. Karena apa, kayak seperti bilang Ayu tadi, itu perlu loh untuk psikologi anak-anak gitu kan. Nah yang kita harapin seperti